Halo teman-teman, semoga sehat dan bahagia selalu. Kali ini Bakaro Movie akan mengisahkan alur cerita film dengan judul Warriors of the Rainbow, Sedik Ballet. Sebuah film epik drama sejarah Taiwan. Dirilis tahun 2011 yang disutradarai oleh Wei Taizong dan diproduksi oleh John Wall. Berdasarkan kisah nyata tragedi Wushe 1930 di Taiwan Tengah. Film Warriors of the Rainbow, Sedik Ballet merupakan produksi yang paling menghabiskan biaya dalam sejarah sinema Taiwan. Menurut media Taiwan, film ini disejajarkan dengan film Braveheart tahun 1995 karya Mel Gibson dan The Last of the Mohicans. Siapkan diri Anda dan selamat menyaksikan. Di sebuah sungai di pedalaman Taiwan, suku Bunun sedang berburu babi hutan. Ketika hendak membunuh babi tersebut, datang orang-orang suku Mehbu yang langsung menyerang mereka. Seorang anak kepala suku bernama Mona Rudo yang berani segera berenang menyeberangi sungai. Mona memenggal kepala orang Bunun, lalu dimasukkan ke dalam nokennya. Mona juga mengambil babi hasil buruan orang Bunun, sehingga ia dikejar. Mona berhasil lolos dengan membawa kepala orang Bunun. Scene berubah, suku Mehbu kembali ke kampung mereka. Tebing curam menemani perjalanan mereka hingga sampai di kampung Mehbu. Mona Rudo dan kawan-kawan disambut seperti pahlawan yang menang perang. Atas keberhasilannya mengambil kepala musuh, Mona Rudo diberi tato Sedik Ballet yang menjadi kebanggaan para lelaki di sana. Pada tahun 1895, Cina menyerahkan Taiwan ke Jepang melalui perjanjian Shimonoseki. Pejabat militer Jepang melihat penduduk asli yang ganas sebagai penghambat untuk mengeruk sumber daya Taiwan. Sementara Mona dan ayahnya sedang berburu, ia bercerita bahwa semalam Mona bermimpi mendapat rusa. Tiba-tiba mereka melihat burung siskin yang dianggap sebagai pembawa kabar baik. Lantas Mona diizinkan ayahnya berburu rusa untuk perayaan pernikahannya. Scene berpindah ke tentara Jepang yang memulai penjajahan mereka. Suku-suku setempat berusaha melawan tentara Jepang, tetapi mereka dikalahkan dengan mudah. Jepang akhirnya berhasil menguasai kota Wusan dan menghabisi penduduk kota yang melawan. Mona Rudo akhirnya berhasil mendapat rusa dalam mimpinya. Mona yang gak berani tetapi juga sangat kasar dan tidak segan untuk melukai siapapun yang mendahuluinya saat berburu. Malam harinya pesta pernikahan Mona digelar. Warga kampung Mehbu bersukacita sambil meminum arak mereka. Di kota Wushe sendiri, Jepang mulai membersihkan perlawanan dari penduduk setempat. Mereka menangkap dan mengeksekusi siapapun yang melawan. Di sebuah toko, Mona membawa kulit untuk dibarter dengan garam. Mereka bertransaksi meski tak mengerti bahasa satu sama lain. Tidak lama berselang datang juga kelompok suku Tambra yang ingin bertransaksi. Suku Tambra merupakan musuh dari suku Mehbu. Pemilik toko memperingatkan Mona agar tidak membuat keonaran. Mereka saling waspada dari serangan tiba-tiba. Mona menghina barang bawaan suku Tambra. Seorang remaja bernama Temuwalis mengancam Mona Rudo untuk membunuhnya saat dia dewasa. Kesal dengan ancaman tersebut, Mona mengancam balik Temuwalis lalu pergi. Dalam perjalanan pulang, suku Tambra menyadari ada yang sedang mengintai mereka. Mona membidik Temuwalis, namun orang dari sukunya sendiri menghalanginya hingga ia tertembak. Mona memperingatkan orang yang tertembak untuk tidak mendahuluinya saat berburu. Scene berpindah ke tentara Jepang yang menyewa penduduk suku pedalaman untuk mengantar mereka ke pegunungan Kilai. Para tentara itu berangkat pada siang hari dan malam harinya mereka beristirahat di kebun bunga sakura. Keesokan harinya mereka baru tersadar bahwa bunga sakura di sana sangat indah. Namun tidak lama para tentara itu dihabisi oleh suku Tambra. Atas kejadian tersebut, Jepang memblokade Wushe. Tentara Jepang mengusir pedagang dan melarang mereka untuk bertransaksi dengan orang pedalaman. Lalu Jepang mengirim pasukan ke pedalaman menuju Kilai. Mereka melewati jalan di antara dua tebing curam. Tanpa mereka sadari, orang suku pedalaman sedang mengintai mereka dari atas tebing. Tentara Jepang dilempari dengan batu besar. Tentara yang lari dihabisi oleh suku Mehbu. Mona Rudo panen kepala saat penyerangan itu. Belum kehabisan akal, tentara Jepang menyewa orang Bunun untuk menghabisi suku Mehbu. Lalu di atas gunung, Mona Rudo dan pemuda Mehbu bertemu orang Bunun. Mereka merasa senasib dan berdamai karena menghadapi musuh yang sama, yaitu tentara Jepang.
Mereka meminum arak sampai mabuk. Tanpa Mona sadari pemimpin suku Bunun adalah orang yang dulu mereka serang saat berburu. Malam harinya dua pasukan suku tersebut mabuk berat hingga tertidur. Namun orang-orang Bunun sadar lebih dulu dari mabuk dan menyiapkan senjata mereka. Malam itu orang Bunun panen kepala suku Mehebu yang sedang tertidur. Orang Mehebu yang kabur terus dikejar hingga ke dalam hutan. Beruntung Mona Rudo selamat dalam perangkap tersebut. Selesai membantai pemuda suku Mehebu, orang Bunun berpesta dengan tentara Jepang. Di tahun berikutnya ekspansi Jepang semakin jauh ke pedalaman Wushu. Namun perlawanan tetap dilakukan suku Mehebu di tengah hutan. Dengan taktik perang dan peralatan perang tradisional seadanya, suku Mehebu mampu membunuh beberapa tentara Jepang. Saat yang bersamaan kampung mereka sedang dihancurkan. Pejuang suku Mehebu berlarian saat Jepang mengeluarkan granat. Mereka baru mengenal granat untuk pertama kalinya. Rudo ayah Mona tertembak pada pertempuran tersebut. Mona mengangkat ayahnya yang tertembak untuk kembali ke kampung. Namun sesampainya di kampung, harapan mereka pupus dengan melihat kampung yang hancur berantakan dan bendera Jepang yang berkibar di menara. Di saat itu Rudo ayah Mona meninggal. Mona dan pejuang yang tersisa ditangkap. Jepang mengumpulkan tengkorak kepala dari suku Mehebu untuk dikuburkan. Tampak Mona Rudo memiliki 2 karung tengkorak kepala. Tentara Jepang menghinanya dan mereka berkelahi. Setelah itu Mona ditangkap dan dikirim ke Jepang. 20 tahun berlalu. Para pemuda suku Wuse kini bekerja sebagai pembalak di hutan mereka sendiri. Mereka jalan berkilo-kilometer untuk mengantar kayu ke kota Wuse. Kota Wuse kini telah dikuasai sepenuhnya oleh Jepang. Para pemuda suku pedalaman diberi upah yang sedikit dari kayu mereka. Para pemuda suku pedalaman itu semakin muak dengan perlakuan Jepang. Mereka dibayar sangat murah untuk kayu mereka. Sementara lahan perburuan mereka hilang karena hutan yang menggundul. Bahkan Jepang menebang pohon-pohon yang dianggap keramat oleh suku pedalaman. Tidak lama datang seorang polisi Jepang. Polisi yang bernama Jiro ini adalah salah satu penduduk asli yang diberi pendidikan oleh Jepang. Jiro hidup dengan budaya Jepang di kota Wuse. Tidak lama para pemuda suku Mehebu meledek Jiro yang membuatnya tertegun. Sementara para perempuan suku pedalaman bekerja sebagai pembantu di rumah-rumah orang Jepang. Mereka kerap dihina dan direndahkan. Meskipun telah menjadi polisi, Jiro tetap dipanggil orang biadab yang digunakan untuk sebutan bagi penduduk lokal. Sementara di pedalaman hutan, 2 anak Mona Rudo, Tademona dan adiknya, Baso Mona, menari setelah melihat pelangi. Di kampung Mehebu, Mona Rudo yang kini telah beruban menikmati tembakau sambil memikirkan masa depan hutan mereka. Mona kini menjadi kepala suku. Keberaniannya saat muda dulu masih menjadi buah bibir hingga sekarang. Tidak lama seorang remaja bernama Pawan menghampirinya. Mona memberikan segelas arak lokal kepada Pawan. Lantas Pawan mengeluhkan tentang perlakuan guru Jepang yang tidak adil pada anak suku pedalaman. Pawan kembali meminum segelas arak tanpa izin. Mona hanya diam mendengarkannya. Tidak lama Pawan ingin meminum gelas ketiga, namun Mona merebutnya. Setelah melihat pelangi, Mona menghabiskan arak dan memutuskan untuk berburu. Sementara Pawan yang sok jagoan minum arak, mabuk berat hingga terjatuh. Di gudang kayu Mehebu, Pihu dimarahi oleh Yoshimura karena kayu yang mereka bawa lecet. Meskipun dijelaskan bahwa temannya tergelincir saat membawanya, Yoshimura tak mau mengerti dan membuatnya murka. Tiba-tiba dating Mona Rudo dan menjatuhkan Yoshimura. Pertengkaran itu baru berhenti setelah Mona menyuruh pemuda Mehebu untuk pulang. Namun Yoshimura tidak membayar kayu mereka. Beberapa hari berikutnya, Tado dan Baso meminjam senjata mereka yang disita oleh Jepang. Seperti ayah mereka, Tado dan Baso merupakan pemuda yang tangguh dari suku Mehebu. Selanjutnya mereka berburu rusa untuk persiapan pesta pernikahan. Namun tiba-tiba Pawan muncul dan mengejar rusa yang melompat ke sungai. Daerah itu merupakan lahan perburuan suku Mehebu. Lalu Mona mendengar suara tembakan. Ternyata tembakan itu berasal dari senapan Temuwalis, pemuda suku Tambra yang dulu telah mengancam Mona. Polisi Jepang bernama Fauzi menjelaskan bahwa ia yang meminta Temuwalis untuk mengantarnya berburu di daerah tersebut.
Selanjutnya, pesta pernikahan Wetan roboh digelar. Mona mengizinkan Wetan menyembelih sapi untuk makan bersama. Sementara Mona melanjutkan mengumpulkan mesiu dari batang korek api yang telah ia lakukan bertahun-tahun. Tado Mona memenggal babi hasil buruan dan menyebutnya sebagai gubernur Jepang. Yoshimura datang dan menyaksikan hal tersebut. Tado mengambil segelas arak untuk menyambut Yoshimura. Namun Yoshimura marah karena seragamnya kotor. Perkelahian pun terjadi. Yoshimura dipukuli pemuda Mahabu yang sangat geram padanya. Dalam Mona keluar dan menendang kedua anaknya yang ingin membunuh Yoshimura. Lantas Sugira datang dan memaparkan Yoshimura. Belum sampai di sana, Yoshimura mengancam akan menghabisi suku Mahabu. Lalu Mona memarahi para pemuda karena kejadian tersebut. Esok harinya Mona, Tado, dan Bakso datang ke kantor Yoshimura dengan membawa 1 kendi arak sebagai permintaan maaf. Namun Yoshimura telah melaporkan kejadian tersebut dan menolak permintaan maaf mereka. Scene berubah, dan Kiss dan Jiro berbincang saat latihan. Mereka mengagumi Mona Rudo. Mereka pun sadar sebagai orang asli Husen mereka akan tetap dianggap orang biadab oleh Jepang, meski telah hidup dengan budaya Jepang. Sementara di rumahnya, Tado meminta izin kepada ayahnya Mona untuk melawan Jepang. Namun mereka berdua malah dipukuli oleh Mona. Selanjutnya, Tado Mona melintasi jembatan dan berpapasan dengan gubernur Jepang. Tado sudah tidak bisa menyembunyikan kebenciannya terhadap penjajah Jepang. Setelah memukuli anaknya, Mona menghisap tembakau di tepi sungai. Tiba-tiba ada suara memanggilnya entah dari mana dan ternyata itu adalah roh ayahnya Rudo yang telah meninggal. Ayahnya membangkitkan semangat Mona untuk kembali menjadi Sedik Bale atau pria sejati. Ia mengingatkan Mona bahwa Sedik Bale tidak boleh memiliki rasa takut. Lalu, Rudo mengajak anaknya bernyanyi. Malam harinya, para pemuda suku Mahabu membahas perlakuan Jepang yang sudah sangat keterlaluan. Keesokan harinya, para pemuda membujuk kepala suku mereka, Mona Rudo, untuk melakukan perlawanan. Mona yang telah melihat sendiri kekuatan Jepang dan senjata canggihnya, mengingatkan para pemuda bahwa suku mereka dapat dihabisi tanpa tersisa oleh Jepang. Namun itu tak membuat semangat para pemuda Mahabu luntur. Mereka lebih baik mati terhormat daripada hidup terhina. Akhirnya Mona mengeluarkan tabungan mesiu yang ia kumpulkan bertahun-tahun. Mona menugaskan Pihul dan beberapa pemuda untuk mengundang 12 suku lainnya dalam rencana penyerangan yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober di Wuse. Namun beberapa kepala suku menolak turut serta. Mereka khawatir garis keturunan mereka akan dihapuskan oleh Jepang. Sebelum tanggal 27, para pemuda Mahabu mulai mengintai persiapan di Wuse. Mereka memetakan waktu yang tepat dan jalur pelarian yang kemungkinan digunakan oleh Jepang. Dakis curiga dengan hal tersebut dan segera mendatangi Mona. Dakis mengingatkan bahwa Jepang sangat kuat dan melawan mereka hanya akan membuat para pemuda mati sia-sia. Hal itu membuat Mona marah dan mengingatkan Dakis bahwa Sedik Bale lebih baik mati sebagai pria sejati daripada hidup sebagai pria tertindas. Namun akhirnya Dakis menginfokan bahwa ada 130 pucuk senjata di perayaan tersebut. Ia dan Jiro akan bertugas dan mendukung mereka. Selanjutnya Pihu melapor dengan marah-marah bahwa sebagian kepala suku menolak undangan. Karena sikap tidak sopannya tersebut, Mona meremas biji Pihu hingga ia lemas. Selanjutnya Mona menarik perang di atas bukit meminta doa restu dan dukungan kepada nenek moyangnya. Malam harinya pada tanggal 26 Oktober, Tado Baso dan pemuda Mahabu membersihkan kantor polisi Jepang di tiap suku. Para pemuda menyanyikan lagu perang sambil membakar pos polisi pertahanan Jepang.
Mona membagi dua tim pasukan suku untuk memutus komunikasi Jepang. Lalu Monarudo mendatangi para pemuda suku Bunun yang dilarang turut serta oleh kepala suku mereka. Mona memarahi kepala suku Bunun dan menyadarkannya untuk bergabung. Saat pagi tiba kota Wuse dipenuhi kabut yang lebih tebal dari biasanya. Para pemuda Sedik Bale yang menggunakan seragam putih berkamuflase dengan kabut tersebut. Monarudo berpidato di hadapan para pemuda untuk membakar semangat mereka untuk terus membara. Sementara Pawan ditampar oleh guru Jepang untuk berpindah barisan. Jepang memulai acara dengan menyanyikan lagu kebangsaan sambil menaikkan bendera mereka. Beberapa anak suku pedalaman mengibarkan bendera Jepang. Di saat bersamaan seorang pemuda menghebu menyusup lalu memenggal seorang tentara Jepang. Lalu dengan perlahan dia mengambil kepala orang Jepang tersebut untuk dibawa lari. Para tentara Jepang pun mengejarnya dan mereka dihabisi dengan senyap di sebuah kebun. Basomono menembakkan senapan sebagai komando untuk memulai pengepungan. Tanpa ampun orang-orang Sedik membantai semua orang Jepang termasuk wanita dan anak-anak. Para pemuda Sedik berebut kepala Jepang sebagai trofi sementara Tado dan pemuda lainnya telah menunggu orang Jepang yang kabur di jalur pelarian. Mona dan pemuda mengambil semua senjata Jepang. Sekelompok wanita bersembunyi di dalam gudang. Namun keberadaan mereka diketahui oleh orang Sedik. Anak-anak suku pedalaman membawa bambu runcing untuk membunuh guru Jepang mereka. Sementara Pojima yang berada di suku Tambra belum menyadari adanya penyerangan di Wuse. Di sisi lain Jiro masih sibuk mencari istrinya yang masih mengenakan kimono. Istri Jiro merupakan anak kepala suku Bunun. Setelah kejadian tersebut, mayat-mayat orang Jepang tergeletak tanpa kepala di kota Wuse. Monarudo duduk di bawah tiang bendera dan menatap ke langit seolah berterima kasih pada nenek moyangnya. Dengan begitu kisah ini pun selesai. Jadilah pejuang sejati. Kamu harus berjuang memenangi setiap pertempuran kehidupan apapun peperangan yang kamu hadapi. Akhir kata tunggu video selanjutnya, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Tetap semangat kawan dan sampai jumpa.